Perkenalkan, nama saya Angelina Patricia Manarisi, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi, tujuan, dan fungsi hukum. Baiklah, kita langsung saja. Tujuan hukum. Tujuan hukum masyarakat adalah pelaku, bukan alat atau subjek yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah tujuan dari hukum. Yang pertama ialah kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Kemudian yang kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Kemudian yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan, kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Kemudian yang keempat, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebersamaan. Kemudian yang kelima, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Materi yang selanjutnya ialah fungsi hukum. Fungsi dari hukum yaitu yang pertama sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Kemudian yang kedua sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang ketiga sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang keempat sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Yang keenam sebagai fungsi kritis melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum. Yang ketujuh, sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya. Yang kedelapan, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Yang kesembilan, sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan. Kemudian yang ke-10 sebagai alat stimulasi sosial, hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Sekian materi dari saya. Untuk kalian teman-teman yang baru lulus SMA ataupun yang sedang bekerja dan ingin melanjutkan pendidikan, mari bergabung bersama kami